Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'ni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dalam acara Bincang Inspiratif. Dan narasumber kita kali ini adalah narasumber rutin yang alhamdulillah kembali bisa bersilaturahim kembali dengan kita dan akan menyapa pendengar, yaitu Bapak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi, MA, yang mana sekarang beliau ini diamanahi menjadi Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Indonesia. Siaran kita kali ini Ikhwan Akhwat menggunakan media Zoom. Jadi ini rekaman yang kami siarkan di malam hari ini dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Halo, Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sehat ya, Pak ya? Ya. Ini kalau kemarin di masa-masa pandemi, Pak Lutfi kesibukannya apa aja, Pak? Saya mulai Maret ya ini Iya, ya pandemi ini pertama kasus ditemukan itu. Iya. Saya tidak mengurangi frekuensi kehadiran saya di kampus ya. Jadi setiap hari kerja saya hadir meskipun di kampus pada awal-awal pandemi itu kan hampir tidak ada orang hadir ya, sangat terbatas sekali. Tapi saya tetap hadir. Justru saya merasa aman ketika di kampus gitu. Oh, merasa aman di kampus. Ya, kan pertama kan rumah saya dekat ya, tidak harus melalui transportasi massal, sehingga tidak bertemu dengan orang banyak. Terus kemudian yang kedua di kampus sepi gitu, dan yang ketiga adalah kita nikmatin karunia Allah, pemandangan yang luar biasa saya kira di kampus UI ya, yang sangat bagus sekali. Ya, yang bagus memang tempatnya kan bagus ya. Iya. Banyak pohon dan sebagainya gitu. Agak sepi malah jadi hikmat kayaknya. Iya, itu. Tapi situasi UI sendiri dari awal pandemi hingga saat ini kondusif, Pak? Alhamdulillah kondusif. Jadi kita memang bergerak juga. Jadi kan UI tidak ada libur ya. Ya. Sebagaimana universitas yang lain, tetapi melakukan kegiatan belajar mengajarnya dengan online atau PJJ. Ya. Nah, artinya kita aktivitas juga jalan terus ya, khususnya untuk bidang SDM. Ini juga jalan terus, malah dalam 2 bulan ini aktivitas kita jauh lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Karena kita giatkan ya untuk peningkatan untuk guru besar dan lektor kepala, kenaikan pangkat lah untuk para dosen. Juga pelayanan administrasi yang lainnya, pelayanan hal-hal yang terkait dengan SDM, dan juga kita membantu untuk bidang-bidang lain yang terkait. Jadi umpamanya rumah sakit UI kan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan COVID. Oh gitu. Nah, ya, dan itu otomatis kemudian wilayah Depok larinya ke kebanyakan rumah sakit UI. Nah, kita siapkan sarana prasarananya. Kemudian juga ada relawan sekitar 120 relawan yang membantu di rumah sakit ya, kita siapkan tempatnya, fasilitas mereka dan sebagainya. Ya, dan kemudian juga kita membantu masyarakat sekitar yang terkena situasi COVID juga, karena kan dengan demikian kan mahasiswa UI itu ada sekitar 50.000. Kan mereka tarik semuanya itu kan dari sekitar UI, sehingga kondisi masyarakat yang tadinya bergantung dari keberadaan mahasiswa seperti warung, fotokopi, mereka sangat terdampak ya. Bukan hanya sepi lagi, tidak ada. Akhirnya mereka tutup. Nah, kita alhamdulillah kerjasama dengan para pengusaha, para donatur, para alumni khususnya, ya, kita memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat sekitar. Gitu. Iya. Yang bisa dilihat dari kampus sebesar UI, pandemi terjadi, langsung ada gerakan sosialnya juga, tapi gerakan pencerdasan juga ini tidak lepas, Pak ya, terus jalan terus kan. Penelitian juga malah tambah banyak sekali ya. Penelitian dan proses belajar mengajar tadi kan tidak berhenti sama sekali. Ya, ada target yang dirubah nggak ketika pandemi ini terjadi nih? UI harus berperan dalam hal penelitian bidang apa gitu? Iya, sekarang ini banyak sekali penelitian terkait dengan COVID ini.
Ya. pengadaan alat kesehatan, terus apa namanya, banyak yang diciptakan oleh teman-teman para peneliti maupun fakultas-fakultas terkait ya. Seperti farmasi kemarin juga apa membuat apa namanya sanitizer ya dalam jumlah yang besar kan, sampai berapa ribu liter gitu kemudian dibagi-bagikan. Kemudian teknik menciptakan ventilator ya, untuk membantu pernapasan orang yang terkena COVID ya, dan lain sebagainya ya. Jadi apa banyak dari teman-teman kemudian dari kedokteran juga melakukan penelitian bagaimana stem cell ya bisa membantu untuk orang yang terkena COVID ya dan sebagainya. Gitu. Ini semoga segala sesuatunya ini yang dijalankan itu selalu dalam perlindungan dan juga dikasih kelancaran oleh Allah ya Pak. Itu. Amin, amin, amin ya. Nah, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik mengenai situasi geopolitik terkini di masa pandemi bersama Pak Lutfi Zuhdi gitu ya. Pak Lutfi, kita ingin menyoroti sebelum kita ke luar negeri ya, di dalam negeri sendiri ini kan masyarakat Indonesia ini merasakan begitu menderita gitu ya ketika bidang ekonomi, sosial, politik sangat terdampak karena pandemi. Ada hal yang Pak Lutfi Zuhdi catat perubahan apa dan kira-kira harus bagaimana nih pemerintah Indonesia menghadapi pandemi seperti ini? Tentu ini bukan Indonesia saja ya, semua negara di muka bumi ini terdampak ya, tapi dengan kapasitas dan volume yang mungkin berbeda-beda. Ya kalau Indonesia sih kelihatannya menengah ya, menengah. Tidak terburuk tapi juga tidak terbaik ya, menengah. Jadi apa namanya, tentu ini berdampak kepada sosial ekonomi dan situasi yang lain ya. Nah, tentu kalau dari segi saya bukan ahli ekonomi ya, tapi kita lihat saja dari hal-hal yang lahiriah ya. Bahwa tentu dengan apa namanya tingkat pertumbuhan kita yang minus ya, yang kemarin Pak Jokowi menyampaikan minus 4% ya untuk kuartal kedua ini, yang kuartal pertama masih surplus. Ini apa namanya? Kalau apa namanya minus itu berarti juga tentu akan berakibat kepada lapangan kerja. Nah, lapangan kerja itu tentu ada hitungan ekonominya ya, saya kurang tahu persis. Per 1% itu berapa ratus ribu orang. Jadi kalau 4% mungkin ada orang yang kehilangan mata pencarian sampai sekian ratus ribu, bahkan bisa jutaan kan gitu. Sehingga kalau kemarin itu juga yang dilaporkan Ibu Sri Mulyani bahwa tingkat kemiskinan Indonesia sekarang mencapai 29 juta kalau nggak salah ya, naik dari sebelumnya. Dan itu sangat memungkinkan, dan itu bukan kita aja ya, di negara manapun sekarang sedang terjadi seperti itu. Nah, dampak sosialnya tentu ya apa namanya tingkat kebutuhan orang itu sekarang beralih kepada hal-hal yang sifatnya menunjang kesehatan mereka. Ya, umpamanya ya tentu mereka tidak lebih mementingkan bagaimana menjaga kesehatannya daripada beli baju dan sebagainya. Dan sosial ya bisa juga mendatangkan kerawanan jika tidak diantisipasi. Oleh karena itu pemerintah kan juga memberikan bantuan-bantuan ya secara bertahap. Di kampung saya saja yang dikasih tahu oleh di daerah DKI Selatan ya, saya sebutin tempatnya, RW saya menyampaikan katanya bantuan itu sudah sampai 16 kali. Jadi ya udah luar biasa ya. Tapi saya tidak tahu di tempat-tempat lain ya, tapi bantuan itu kan menyeluruh ya. Sesuai dengan dampak masing-masing ya dari berbagai bantuan yang ada. Nah, artinya usaha untuk meredam ya gejolak sosial itu sudah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh para pengusaha-pengusaha yang memberikan donasi ya, dan para dermawan-dermawan ya. Oleh karena itu di dalam kondisi ini pun juga para ulama telah menyampaikan secara masif ya agar kita lebih banyak berderma ya. Nah ini saya kira juga penting ya. Ya, ini salah satu hal untuk ibadah, tapi sisi lain juga dari segi sosial sangat penting untuk meredam situasi. Nah, di dalam politik ya kita lihat ya
Ya ada kehangatan ya, ada Hangat, kehangatan karena hangat tentu terus. para pemain politik juga mereka menggunakan situasi darurat ini untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Nah, Iya. tentu ada yang menyikapi secara keras dan ada yang disikapi secara keras, ada yang tidak gitu kan. Hmm. Nah, ini kira-kira begitulah secara globalnya ya. Dan tentu tapi ini masih kelihatannya sih masih pada tataran terkendali dalam bentuk atau dalam kapasitas mencari sebuah keseimbangan ya, keseimbangan antara yang memunculkan permasalahan dan yang menanggapi kelihatannya masih pada posisi-posisi yang menurut saya sih dalam sebuah negara demokrasi ini sah-sah saja. Iya. Lalu ada satu fokus pemerintah masih di masa pandemi ini ingin istilahnya menyelamatkan rakyat lah gitu ya, dengan lebih memperhatikan masalah ketahanan pangan, sampai akhirnya kemarin itu Menteri Pertahanan juga dilibatkan gitu ya, banyak pihak. Apakah langkah-langkah ini menurut Pak Lutfi memang strategis atau tepat? Ya sebetulnya bukan masih ya kan, Hmm. artinya memang kewajiban pemerintah untuk menjaga masyarakatnya dari ketahanan pangan ya, ya ketahanan dan ketahanan yang lainnya ya. Hmm. Nah, khusus tentang pangan ini kan sebetulnya Indonesia ini termasuk wilayah yang apa, sangat memungkinkan untuk mandiri dari segi pangan ya, tetapi itu kan belum terjadi. Ya. Bahkan kita 1 tahun itu kalau nggak salah itu mengimpor 2 juta sekian beras ya. Ya. Ini kan kalau kita lihat pada zaman 90-an Indonesia kan pernah swasembada pangan ya, swasembada beras khususnya ya. Kemudian mendapatkan penghargaan dari FAO itu ya, Ya. Federasi Pangan Dunia itu. Nah, ini memang harus ya menurut saya, artinya ya kan ada apa ya, ada bukan ancaman ya, ataupun informasi bahwa akan ada kesulitan pangan pada masa mendatang setelah adanya krisis COVID ini. Ya, mungkin itu memang harus. Jadi saya kira langkah pemerintah untuk mengantisipasi itu sudah benar ya. Nah, adapun kemudian kemarin Menteri Koordinator Keamanan itu diajak, itu pertahanan dan keamanan diajak ya, saya kira sah-sah saja itu ya. Ya mungkin ya termasuk ketahanan bangsa, bukan hanya ketahanan militer tapi juga ketahanan pangan juga ya. Iya. Di samping juga hangat-hangat yang lain juga ini ya, mengenai RUU HIP, juga Omnibus Law ini yang kemarin juga masih ada demonstrasi. Ya itu tadi, seperti saya katakan dalam situasi seperti ini, tapi memang harus bergerak sih dalam new normal ya. New normal adalah kehidupan baru yang tidak normal sebetulnya. Nah itu kalau kita tidak melakukan langkah dalam bidang apapun ya. Sekarang seperti ini, dulu yang namanya melakukan belajar mengajar atau pendidikan jarak jauh dengan menggunakan online itu masih sesuatu yang sangat asing ya. Betul. Bahkan di tingkat perguruan tinggi pun. Nah sekarang sudah dilakukan mulai perguruan tinggi sampai anak TK gitu kan. Iya, sampai TK. Ya, sampai TK. Nah, ini artinya ini kan sebuah kehidupan baru yang sebelumnya tidak dilakukan sama sekali. Nah, sehingga tentu ini kebutuhannya berubah. Kalau dulu kebutuhan tentang tempat ya, tentang gedung itu nomor 1. Bisa jadi ini sebagian gedung ya itu akan kosong sampai untuk masa yang cukup lama gitu. Nah, saya kira kondisi fisik itu juga mungkin akan berubah. Nanti akan ada kebijakan umpamanya ya orang berkantor itu cukup 50% saja gitu. Yang bisa dilakukan di rumah ya dilakukan di rumah gitu. Nah, belum lagi mungkin ditingkatkan ya. Iya gitu. Nah, ini
ini artinya perubahan-perubahan yang tentu akan berakibat panjang terhadap itu. Nah, itu tadi kembali kepada omnibus law tadi. Nah, itu kan gini, kita itu kan punya undang-undang banyak numpuk sana kemari. Kalau tidak tidak direvisi, kemudian dikeluarkan lagi undang-undang yang lebih simpel ya, itu tentu juga akan kedodoran kita, karena kalau melakukan tindakan tidak berdasar kepada sebuah aturan umum itu juga masalah. Tetapi kalau aturan umum terlalu banyak sehingga juga tidak akan bisa bekerja gitu. Nah, cuma apakah ini kemudian ada yang tersinggung, ada yang terkurangi haknya atau apa, yang ini ya dirugikan. koreksilah, yang dirugikan gitu. Tapi yang diuntungkan kan diam-diam aja gitu kan. Nah, oleh karena itu ya ini adalah suatu kewajaran dalam kehidupan demokrasi ya. Nah, tentu ada koreksi di sana kemari asal melakukannya dalam batas-batas yang dilindungi oleh undang-undang itu sendiri ya. Termasuk demonstrasi adalah suatu hak yang diperbolehkan dalam sebuah negara demokrasi ketika dijalankan sesuai dengan aturan. Gitu. Ya. Kalau menurut Pak Lutfi, sebenarnya masyarakat Indonesia itu dilihat dari sejarah perjalanan dan perjuangannya, itu sekuat apa sih menghadapi krisis? Yang krisis itu macam-macam nih. Ya, sebetulnya bangsa ini kan merdeka belum lama ya. Belum ada 100 tahun kan, belum ada 100 tahun dibanding dengan negara-negara besar ya, seperti Amerika udah sekian ratus tahun kan gitu. Ini masih bangsa ini, tapi ya saya termasuk yang yakin ya bahwa negara ini akan bisa bertahan ya. Dalam kondisi sekarang pun ya, meskipun kita bukan yang terbaik ya, tapi kita cukup baik ya. Saya tidak akan mengatakan menengah, malah cukup baik kita. Kan Singapura sendiri yang kita dengar sudah pertumbuhannya minus sampai 14% ya, dan krisis gitu. Artinya sebuah negara yang tingkat kedisiplinnya ini luar biasa. Ya. Tapi memang pandemi ini kan tidak mudah dihitung gitu. Tidak mudah dihitung. Ada negara yang ketat sekali juga pandeminya tinggi juga ada kan gitu. Tapi bukan berarti kita harus melonggarkan, tidak begitu ya. Kita tetap harus terukur ya. Kapan kita harus melonggarkan, kita harus ini dan sebagainya. Tapi memang tidak mudah. Nah, oleh karena itu ya saya yakin ya bahwa selama kita bisa mengolah konflik yang ada di dalam ini, dan ini sudah teruji ya, ketika kemarin terakhirlah Pilpres kemarin, kita selalu akan mendapatkan bagaimana kita harus berkompromi, ya kan? Nah, nyatanya kemudian katakanlah calon Presiden 02 kemudian mau bergabung ya di dalam sebuah kabinet 01 namanya. Ini adalah sebuah kompromi, dan ini menurut saya itu ciri bangsa kita. Karena pada titik yang sangat rawan itu tokoh-tokoh kita ya itu memberikan suri tauladan kepada kita bahwa yang nomor satu adalah kepentingan bangsa. Jadi mamanya kalau kita lihat nih, ketika Pak Karno pada detik-detik terakhir harus dirumahkan ya, sebetulnya beliau masih banyak sekali yang fanatik kepada beliau ya, masih tapi beliau tidak menyampaikan kepada pengikut fanatiknya untuk melakukan perlawanan habis-habisan namanya kan. Nah, begitu juga Pak Harto kalau kita lihat pada detik terakhir ya ketika para menteri mengundurkan diri, dia melihat bahwa ini adalah masa akhir beliau. Nah, kemudian beliau mengundurkan diri dan memberikan tempat kepada Pak Habibie untuk memimpin negara ini. Dengan nah seperti Gus Dur juga. Ya, begitupun Gus Dur ya. Ya, Gus Dur ketika pada masa akhir jabatan, nah banyak orang yang siap mati untuk membela beliau, tapi Gus Dur mengatakan tidak perlu dan pulang saja gitu. Kemudian beliau mengundurkan diri. Nah, ini adalah ciri-ciri bangsa kita ya yang harus dilestarikan ya. Karena
kalau mempertahankan kekuasaan dengan tanpa melihat kepentingan bangsa lebih luas, itu akhirnya menjadi kayak Timur Tengah gitu. Dan itu habis-habisan. Nah, di Timur Tengah itu tidak dimiliki kayak gitu. Tidak dimiliki kompromi itu ya. Tidak, kompromi itu nggak memiliki Lebih baik untuk berperang. Jiwa untuk apa ya, yang bijak ya pada titik terakhir ya. Itu tidak dimiliki. Nah, kita mempunyai itu ya. Saya sangat yakin ya tokoh-tokoh bangsa ini dan apa namanya para pemimpin ini, dan kita harapkan dari kalangan muda untuk mencontoh apa yang telah dilakukan oleh para apa namanya pemimpin bangsa ini. Oleh karena itu setajam apapun ya pertikaian politik yang ada gini, itu kan sifatnya ijtihadi ya. Ijtihadi itu bukan benar mutlak atau salah mutlak di dalam politik itu. Ya, itu sifatnya nisbi. Ya, artinya sesuatu yang debatable ya, debatable itu. Nah, itu saya melihatnya seperti itu. Rakyat ini juga kan butuh arahan gitu ya, Pak Lutfi ya. Sementara kualitas kepemimpinan kita lihat seperti itu. Lalu kualitas rakyat yang memang tidak begitu merata dan setara. Perlu penyeimbangnya itu di siapa ini sebenarnya? Di ulama kah, di akademisi atau di apa nih, Pak? Ya, saya kira sekarang dengan sistem demokrasi ini sudah apa ya, sebagai sebuah alat untuk memeratakan ya, pengetahuan tentang demokrasi. Ulama pun juga sudah banyak yang ikut terlibat di dalam pemerintahan ya. Ada yang jadi, ya seperti Gus Dur kan salah satu ulama yang jadi presiden ya. Nah, kemudian juga ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur dan sebagainya. Dan itu adalah kalau kita tilik zaman sejarah Islam namanya, ya seperti Nabi sendiri kan juga pemimpin negara, Abu Bakar juga ulama juga sebagainya. Saya kira sekarang sudah ini ya, demokrasi itu memberikan tempat untuk siapapun bisa memimpin negara ini. Oleh karena itu memang yang penting harus selalu belajar ya, harus belajar dan apa bersuri teladan kepada apa namanya kebesaran dari para pemimpin tadi, dan kemudian juga sebaiknya kalau mau berpolitik masuk kepada sistem ya, jangan di luar sistem. Kalau di luar sistem itu ya apa namanya tentu bukan bagian daripada demokrasi. Dan ini akan beda gitu ya gerakannya. Ya. Beda, masuk arena ya. gitu maksudnya Pak Lutfi ya? Iya, masuk arena. Arena itu kan bisa politik praktis langsung menjadi partai atau menjadi apa namanya pressure group ya. Pressure group itu bisa dalam bentuk katakanlah ya, ormas kan bisa. Ya, terus kemudian juga bisa juga menjadi think tank ya, pusat think tank, pusat penelitian tertentu yang banyak di Indonesia pun banyak pusat-pusat penelitian yang sangat mempunyai kemampuan untuk melakukan tekanan-tekanan politik juga ada di Indonesia, dan di dunia juga ada seperti itu. Iya. Iya, Pak Lutfi sebelum kita jeda ini karena kita harus jeda dulu gitu ya. Satu hal tadi disinggung dalam akan ada perubahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bekerja dan juga di dunia pendidikan. Ini udah siap belum semua masyarakat Indonesia nih? Ya, sebetulnya gini, siap dan tidak siap kita sedang menghadapi. Dan sekarang ini tidak ada di dunia ini yang 100% siap ya. Kalau kita lihat seperti Amerika sendiri menghadapi COVID ini ya kedodoran juga. Ya. Meskipun di sana sendiri? Kenapa? Cina sendiri? Ya, Cina mungkin lebih sigap ya, dan lebih disiplin ya, sehingga dia cukup berhasil. Tapi artinya ya adalah banyak mungkin penelitian perlu lebih komprehensif lagi ya. Dan artinya kalau kita Indonesia ini ya kita bukan bertanya siap atau tidak siap, tetapi kita harus siap itu dengan keadaan yang apapun yang kita miliki. Jadi kalau kita tidak dalam konteks menilai di Indonesia ini, tapi kita harus siap itu. Nah, ya kita dengan resources yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kondisi yang kita miliki, kita harus siap ke depan. Baik, Pak Lutfi, kita akan jeda dulu. Nanti di sesi kedua kita akan lebih membahas ke aspek global ya, mendunia. Ikhwan akhwat, tetaplah bersama kami akan segera kembali.
ikhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami dalam bincang inspiratif bersama narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi, dan kita membahas mengenai situasi geopolitik di masa pandemi. Tadi di dalam negeri sudah kita soroti di sesi pertama, kita beralih ke luar negeri Pak Lutfi. Ada dua negara yang disorot sebenarnya ya, Amerika dan Cina dengan kesibukannya di perang dagang, tapi karena pandemi ini perhatian menyita banyak negara ketika korban pun menyebar gitu ke seluruh negara. Apakah dunia juga melupakan perang dagang tersebut? Lalu apa juga yang terjadi dengan Israel sendiri melihat situasi seperti ini, karena ada agenda besar mereka kan, the deal of the century nih, dengan aneksasi besar-besaran juga yang tertunda kemarin tuh. Analisa Pak Lutfi dalam geopolitik ini bagaimana Pak? Ya, ini dua hal yang berbeda ya. Tadi disebut tentang deal of century dengan perang dagang Amerika Cina ya. Ya mungkin mungkin kita lihat dari luar saja ya. Artinya kalau Amerika ini kan dia kan merasa dirinya adalah negara yang terkuat di dunia. Nah, kalau ada negara lain yang tampil atau ingin tampil untuk menjadi negara kuat menandingi Amerika, tentu juga harus berhadapan dengan Amerika dulu gitu kan, kira-kira begitulah. Ya, oleh karena itu Amerika juga mengkonsentrasikan kekuatannya. Kalau dulu di Timur Tengah ya, sekarang dilarikan ke Asia Pasifik kan. Mulai dari memperbesar pangkalan Amerika di Darwin, dan bahkan sekarang juga sudah banyak, ada 3 kalau nggak salah ada 3 kapal induk Amerika yang dikirim ke lautan Cina ya, Cina Selatan ya. Sampai ke Natuna. Dan juga ya kemudian juga ada koalisi 14 negara yang juga membackup Amerika, termasuk Inggris dan sebagainya. Ya, kecuali Indonesia nggak ikut ya, atau negara Asia Tenggara nggak ikut. Nah, tetapi negara Asia Tenggara ini juga tentu beberapa diantaranya seperti Brunei, Filipina, Vietnam, Malaysia itu juga mempunyai perkara juga dengan Cina karena berebut wilayah di Kepulauan Natuna ya. Iya. Ya, dan Cina Selatan ya. Nah, tentu walaupun mereka tidak masuk langsung di dalam koalisi Amerika, tetapi juga mereka tidak secara langsung ya mempunyai masalah juga dengan Cina. Nah, Indonesia tidak juga termasuk negara koalisi Amerika, tetapi karena Indonesia adalah memang negara yang sebagaimana disampaikan para pendiri bangsa ini adalah negara yang tidak yang berdiri di tengah ya, tidak ke timur maupun barat ya. Atau menurut Pak Hatta yang Pak Muhammad Hatta itu adalah mendayung di antara 2 karang. Dulu kan Rusia sama Amerika ya. Iya. Nah, sekarang Cina sama Amerika. Tetapi kita juga memperkuat ini juga posisi ketahanan militer kita di daerah Natuna. Kenapa? Karena ada wilayah kita yang masuk garis-garis 9 garis-garis putus yang dianggap sebagai wilayah Cina juga, sehingga juga ada gesekan dengan kita juga ya. Nah, tetapi kita memang low profile ya, tidak kemudian secara provokatif ya dalam posisi ini. Ya. Kita beralih ke pertama Arab Saudi dulu nih, Pak Lutfi. Ada perubahan besar terjadi karena dampak pandemi. Ibadah haji dipastikan tidak ada, lalu juga umroh berbulan-bulan tidak ada. Selama musim haji bahkan peraturan ketat gitu ya. Ini sebenarnya Pak Lutfi lihat ini kan salah satu rutinitas budaya dan juga keuntungan dalam hal ekonomi juga cukup besar. Apa yang dilihat di Saudi ini saat ini?
Ya, saya kira Saudi melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Hmm. Kalau seandainya haji itu ada di Indonesia, saya kira Indonesia akan melakukan Juga. hal yang sama. Hmm. Gitu. Karena apa ya? Karena kerumunan massa itu tidak bisa apa namanya? Tidak bisa diprediksi ya, yang Yeah. ya tentang penularan COVID ini ya. Kan kemudian apapun alasannya, termasuk ibadah, kalau kemudian nanti menularkan virus COVID itu kan menjadi malapetaka bagi siapapun ya. Dan haji itu kan situasinya juga hiruk pikuk ya, ketika melempar jumroh itu antara kesimpulan satu dengan yang lain sangat kuat sekali, dan kemudian toaf umpamanya jika Yeah. itu dibuka tentu juga bisa menjadi tempat penularan yang luar biasa. Saya kira Saudi hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah negara terhadap situasi COVID ini, dan itu akan dilakukan oleh negara manapun jika itu hajinya ada di tempat mereka. Kalau konflik-konflik daerah Timur Tengah sendiri karena pandemi ini sebenarnya belum selesai ya Pak ya, masih jalan gitu ya, Saudi dengan Yamannya atau di Syria Ya, juga. baru-baru ini malah ada serangan terhadap beberapa wilayah di Yaman ya. Ya, walaupun sudah agak reda pada awal COVID kemarin, tapi justru sekarang ini di Yaman mulai muncul lagi konflik ya, penyerangan terhadap posisi-posisi tertentu juga berjalan lagi. Kemudian sekarang di Libya ini sedang ancang-ancang ya, antara kelompok yang didukung oleh Turki ya, dengan ribuan milisianya yang dikirim dari berbagai wilayah ya, khususnya mereka kemarin yang ikut perang di Syria dikirim ke Libya untuk membantu faksi-faksi yang sejalan dengan Turki ya, untuk merebut kota Sirte ya, sebagai termasuk pusat kilang minyak terbesar di Libya, yang kemudian itu yang berkuasa adalah pemerintah setempat yang dibantu oleh Mesir. Nah, sekarang ini adu kekuatan antara Mesir dengan Turki ini gitu. Ini kenapa Mesir juga sampai mempersiapkan senjata ini, Pak? Ya karena itu tadi, Mesir kan alasan membela pemerintahan Libya. Ya. Pemerintahan Libya ya. Terus kemudian ya untuk menegakkan hak-haknya ya. Nah, sementara Turki membantu para milisi-milisi yang melakukan perlawanan dari khususnya di wilayah Libya Barat ya, dan akan masuk ke wilayah Sirte tadi itu. Ya, ini mungkin perebutan pengaruh ya. Juga ini kan juga bukan hanya di situ. Kan ini semacam ada faksi ya. Ya kalau mau dikatakan walaupun tidak sepenuhnya besar ya, benar ya maksud saya, itu kan Erdogan ini kan representasi Ikhwan ya. Nah, sebetulnya kemudian Mesir kan ya kemarin kan pemerintahan militernya itu berhadapan-hadapan langsung dengan Ikhwan, yang kemudian Ikhwan itu terkalahkan ya. Nah, kemudian juga Mesir di-backup oleh Saudi ya. Yang Saudi juga memusuhi Ikhwan ya. Itu. Nah, Turki juga tidak berdiri sendiri tentu ya. Khususnya untuk dana itu ya dibantu oleh Qatar. Oh, di belakang Turki, Qatar masih ya? Iya, iya masih. Kalau dari negara NATO sendiri, apakah Turki juga mendapat dukungan nih, Pak? Ya, saya kira nggak ke sana NATO ya. Itu tidak terlihat dulu awal-awalnya memang NATO terlibat di Libya, tapi setelah itu telah menarik diri ya. Nah, ini konflik lebih ke antar negara Islam nih. Nah, ini nggak tahu siapa yang bisa nengahin nih. Ya. Amerika kan selalu terlibat di setiap konflik negara. Sekarang sepertinya sedang babak belur gitu Pak ya dalam negeri. Ya, Amerika tidak di Libya cuma di awalnya saja. Setelah itu juga sudah angkat kaki dari situ. Ya sekarang dibiarkan, ketika orang-orang Islam sudah masing-masing sudah berkelahi sendiri kan dibiarin aja. Gitu ya. Nggak perlu dibantu kan, sudah berkelahi. Siapa yang perlu dibantu? Nggak ada. Ya. Dan sekarang sudah tidak menjanjikan lah gitu ya. Ya minyak masih banyak di situ, cuma
ya mungkin nggak tahu juga kan. Dengan demikian kan di dalam kondisi konflik seperti itu biasanya ada penjualan minyak gelap ya. Nah Iya. itu harganya biasanya di bawah harga rata-rata ya. Dan sekarang minyak kan sedang jatuh sehingga negara-negara besar juga nggak terlalu butuh minyak itu. Ya. Pak, kita kembali ke konflik Israel-Palestina ya, dengan aneksasinya nih yang sekarang dikecam berbagai negara, termasuk Indonesia juga vokal. Ini sepertinya akan jadi atau bagaimana nih Pak, dengan sedang masa pandemi seperti ini? Amerika juga kan tetap support Benjamin Netanyahu dari belakang. Ya bukan ini, Amerika kan memang akan terus support itu otomatis ya, bukan tetap ya. Ya, jadi ya apalagi pada masa Trump ini. Trump itu kan dikenal dengan teori apa post truth ya, post truth itu pasca kebenaran. Ya, pasca kebenaran. Nah, sekarang menurut Trump itu tidak ada sebuah kebenaran. Jadi kebenaran yang disepakati itu tidak ada. Jadi umpamanya terkait dengan Palestina. Nah, Palestina ini kan sejak tahun 1992 kan ketika ada perjanjian Madrid ya. Kemudian terjadi perjanjian Oslo I, Oslo II, dan juga keputusan Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa Israel harus mundur dari wilayah yang dikuasai 67 ya kan gitu. Itu. Nah, kemudian disepakati di dalam perjanjian Oslo itu bahwa akan berdiri dua negara, two state ya, solusinya dua negara. Nah, itu kesepakatan itu masih berjalan. Kemudian kan dibatalkan oleh Trump itu. Jadi Trump tidak mengakui peraturan itu, kesepakatan itu, kemudian menawarkan the deal of century tadi. Jadi sebuah soft corn bahasa Arabnya ya, sebuah deal ini abad ini ya. Tapi deal abad ini intinya adalah pembatalan tadi. Pembatalan itu terus kemudian menjanjikan adanya penggelontoran dana miliaran dolar ya, untuk untuk ekonomi ya, akan disejahterakan dan sebagainya. Nah, itu ya hampir semua negara menolak ya, termasuk karena itu juga antara lain akan mengambil wilayah Ghur yang ada di tepi Jordan. Itu akan diambil oleh Israel juga. Ya, Jordan itu biasanya negara yang ya tidak terlalu bereaksi, sekarang juga bereaksi juga, dia menolak juga karena tentu akan dirugikan. Jordan juga akan mendapatkan dari deal of century itu, termasuk yang dijatah lah Jordan sama Mesir gitu. Tapi dia menolak karena itu ya mungkin lebih banyak omong kosongnya kali. Terus kenapa daerah Ghur itu diincar oleh Israel ya? Itu karena Ghur itu kan dibelah oleh Sungai Jordan. Jadi pertempuran zaman dulu mungkin memperebutkan minyak ya, dan minyak sekarang udah kocar-kacir lah gitu. Artinya kalau tidak dikuasai sepenuhnya, tapi ya artinya sekarang sudah cair permasalahannya. Tetapi pertempuran ke depan adalah memperebutkan air. Nah itu oleh karena itu yang coba dikuasai oleh Israel juga. Gitu. Nah kalau Indonesia ini sebenarnya bersyukur ya. Ya bersyukur air ada di mana-mana ya, asal jangan dibuang-buang aja gitu. Ya, kan? Ya terus kemudian juga jangan dikuasai asing juga gitu kan. Nah itu kemudian ya sekarang kita ya bersyukur itu ada bagaimana kelapa sawit, minyak kelapa sawit itu bisa dikonvert menjadi bensin ya. Yang D100 apa itu ya, itu luar biasa itu sebetulnya ketakutan negara barat ya terhadap keberhasilan Indonesia juga, karena mereka kan melihat Indonesia ini kalau maju kan mereka takut. Maju dalam bidang apapun juga udah ketakutan gitu ya. Iya. Langsung di. Ya. Tadi menyinggung Turki, ini kan ada
yang sedang hangat nih, Pak Lutfi, mengenai Hagia Sophia, gitu ya, museum yang dikonversi menjadi masjid, sebenarnya mengembalikan. Akhirnya dunia melihat bahwa ya analisa mengatakan pragmatisme Erdogan, lalu juga dilihat ada juga narasi kebencian akan kebangkitan Islam, apalagi Eropa gitu ya, begitu kencang dalam masalah ini. Pak Lutfi sendiri secara politis melihat gerakan apa ini jalannya Erdogan ini secara politis sebenarnya seperti apa sih, ingin menunjukkan apa gitu. Dan secara syar'i juga sebenarnya bagaimana sih itu Masjid Hagia Sophia? Ya, ya dia seorang tokoh yang cukup ulung juga ya, mulai dari wali kota apa namanya Istanbul ya, kemudian menjadi perdana menteri, kemudian menjadi presiden kan gitu. Ya. Nah cukup lama ya. Nah tentu keinginan untuk membesarkan Turki itu sebetulnya sudah tercapai dalam batas tertentu ya. Karena tahun 2000-an ketika awalnya dia berkuasa, itu income per kapita di Turki cuma sekitar $3.000. Sudah kemudian menjadi 12.000. Tetapi tentu puncak apa ya kejayaan orang itu juga ada batasnya. Nah kelihatannya dia masih akan terus apa namanya terus mencoba untuk membesarkan ya dengan berbagai cara, bahkan kadang-kadang harus melakukan langkah-langkah yang tidak populer gitu ya. Jadi umpamanya dia terlibat di perang Syria dengan menyerang orang-orang Kurdistan ya. Seperti yang saya katakan tadi juga sekarang terlibat dengan perang di Libya ya. Libya dan harus berhadapan dengan Mesir umpamanya kan gitu. Nah, apa namanya? Ya artinya kondisi ekonomi juga tidak bagus banget ya, dalam beberapa tahun terakhir sempat turun juga ya, karena harus membiayai perang di mana-mana dia, meskipun juga dia tidak sendiri atau Turki tidak sendirian, tapi di situ ada Qatar, tapi ya semua kan ada keterbatasannya. Nah, adapun kemudian di politik dalam negerinya sendiri ya, setelah berseteru dengan Fethullah Gulen ya, yang bukan partai, tetapi lebih sebagai sebuah gerakan sosial dan gerakan keagamaan, tapi kemudian dihabisin ya, tetapi ya ribuan sekolahan yang ada di Turki, perguruan tinggi ditutup, rumah sakit ya, yang di luar negeri juga demikian ya. Kemudian juga, tetapi di kalangan partai AKP sendiri juga pecah ya, yaitu Davutoglu dulu yang pernah menjadi perdana menteri pada masa dia, itu yang mengundurkan diri dan sekarang mendirikan partai sendiri. Nah itu juga Erdogan coba mengeliminir kekuasaan Davutoglu dengan yang saya dengar dengan menutup sekolah-sekolah yang dikuasai oleh Davutoglu ya, walaupun itu satu partainya. Nah saya baca justru dari media Indonesia, di Indonesia maksudnya, itu kondisi keagamaan di masa Erdogan ini di dalam survei yang dilakukan itu justru tidak membaik ya. Di situ dikatakan bahwa ateis ya, yang tadinya sekitar 2% itu malah naik menjadi 5%, meningkat. Tetapi ateis di sini mungkin tidak serta-merta diartikan sebagai sebuah komunitas komunis ya, tetapi mungkin lebih ke komunitas yang acuh terhadap agama gitu ya, dan itu ada di negara-negara besar ya, di Jepang dan sebagainya gitu. Nah ini ya, artinya di situ tingkat spiritualitas masyarakat menurun ya. Nah dalam kondisi seperti ini ada itu tadi ada berita tentang bahwa Erdogan menjadikan Hagia Sophia atau Hagia Sophia tadi sebagai masjid ya. Di mana dulu ketika itu Konstantinopel itu jatuh di tangan umat Islam kan menjadikan masjid. Pada zaman Ataturk dijadikan museum kan gitu. Ya, nah sekarang saya sempat datang ke Hagia Sophia itu.
Memang di situ ya kayak tempat turis lah, masuk itu. Ada tempat sholat pojokan itu ada. Ya. Nah, kemudian sekarang dijadikan masjid lagi. Kalau dari segi hukum sih boleh-boleh saja, tidak ada larangannya. Itu soal pilihan, tidak ada larangan. Tetapi kalau kita lihat dari sejarah sahabat ya, khususnya Umar bin Khattab ya, ketika Islam pada zaman Umar bin Khattab itu berhasil menduduki Yerusalem, Ya. kemudian salah satu gereja yang diambil alih adalah gereja Al-Qiyamah namanya, atau gereja Spolkorn ya, itu gereja di mana di tempat dilahirkannya Nabi Isa ya. Itu sang uskup yang menguasai Yerusalem itu mau menyerahkan kuncinya hanya kepada Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab akhirnya datang ke Yerusalem dan menerimanya di dalam gereja itu. Umar datang ke gereja, dan ketika waktu azan datang, Umar bin Khattab izin keluar sholat di luar. Ya, kemudian masuk lagi. Nah, ketika masuk ditanya, kenapa kamu nggak sholat di sini aja, wahai Umar? Ya, Tuhan Umar, padahal kami mengizinkan. Umar menjawab, kalau seandainya saya sholat di dalam gereja ini, saya khawatir para pengikut saya nanti akan mengikutinya dan akan kemungkinan akan merobohkan ini dijadikan tempat sholat. Gitu. Nah, artinya Umar sendiri itu tidak kemudian menjadikan gereja itu sebagai masjid. Gitu. Dan itu sebenarnya sah-sah saja ya, tetapi tentu melukai agama lain yang dalam kondisi tidak dalam keadaan berseteru gitu. Kan Islam ini juga tidak ada pemaksaan ya, kepada orang lain untuk beralih agama. Nah, apa yang dilakukan oleh Erdogan ini tentu dia punya pilihan. Nah, pilihan itu sekarang dia memilih untuk mengubah ini dijadikan masjid kembali yang dulu pernah dijadikan masjid. Tentu ini boleh-boleh saja. Tetapi momen yang seperti ini kelihatannya sih lebih unsur politiknya lebih menonjol daripada unsur lainnya gitu. Nah, ini kira-kira begitu ya, dalam situasi dia popularitas di dalam partainya sendiri juga turun. Kemudian pada tingkat nasional juga turun karena sudah ada 7 kepala daerah ya di Turki itu yang AKP kalah gitu. Iya. Sampai akhirnya orang melihat Erdogan ini new Ottoman baru. Apakah memang ada kekuatan? Ya, sebetulnya ada pencitraan seperti itu dari para pengikutnya juga, yang ingin menjadikan ini semacam kayak Turki zaman keemasannya dulu gitu ya. Ya, usaha ke sana aja. Tapi kalau dalam kondisi sekarang kan belum ya. Artinya belum mencapai itu. Turki tidak ada tambah kekuasaannya, nggak tambah sama sekali. Cuma di tangan dia ada di mana? Ada di Syria, ada di Libya. Tapi hal ini nggak akan menimbulkan kecurigaan gitu ya, bahkan perpecahan antar masyarakat kan Pak ya? Loh, tadi kan sudah pecah. Sudah pecah. Kan kemudian dari Vatikan sendiri kan ada komentar di sana kan juga. Gitu. Respon terbaik kalau umat Islam sendiri sebenarnya memang kan ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, saya kira biasa-biasa aja lah, biar aja itu. Ya, itu bagian daripada politik Erdogan, biarin aja. Negara Arab melihatnya sesuatu yang beda mungkin Pak ya? Iya. Kalau dari kekuatan sendiri, kekuatan militernya, kekuatan teknologinya, apa ya? Sebetulnya Turki ini termasuk negara yang punya kekuatan tinggi militer ya, nomor 11 kalau salah di dunia itu. Ya cukup cukup besar juga. Dan kita punya hubungan penting dengan Turki ini. Kita punya kerjasama yang baik dengan Turki, dan menurut saya penting juga ya. Lepas dari politik Erdogan seperti tadi urusan dia, tetapi bahwa kita sebagai sebuah negara penting untuk melakukan hubungan dengan Turki itu penting. Karena apa? Karena pertama sama-sama negara Islam. Kemudian yang kedua, negara-negara yang dalam konteks ya masih pro Barat lah ya, pro Barat dan pro ini. Nah itu, sehingga kemudian kita bisa bertukar teknologi.
Dan kita sudah kerjasama dengan Turki ini untuk membangun tank ya, tank, dan kemudian juga membangun kapal selam. Kapal selam Turki cukup bagus karena teknologinya teknologi Jerman ya. Nah, kita juga sudah membangun kapal selam kerjasama dengan Korea. Nah, menurut informasi yang saya dapat itu kapal selam yang di Turki ini satu tingkat lebih baik daripada kapal selam yang kita bangun dengan Korea itu. Jadi kita juga punya hubungan baik dengan Turki. Ya. Saya sih urusan dalam negeri Erdogan yaitu urusan lain lagi, tetapi bahwa bangsa ini perlu kerjasama dengan Turki ya dilanjutkan aja menurut saya. Namun kan ada euforia keislaman nih yang beberapa kalangan tuh melihat wah ini nih kemajuan Islam apa gitu ya. Ya kemajuan Islam menurut saya berkaca kepada diri kita sendiri aja, nggak usah berkaca kepada orang lain. Betul. Ya saya kira Indonesia cukup bagus ya, tinggal mengembangkan saja. Ya. Dan kalau di banyak para pengamat dunia ya, termasuk think tank dunia itu melihatnya Islam itu berasal dari Indonesia dan mereka yakin adanya di Indonesia bukan di negara lain. Jadi kita itu kurang berbangga kepada diri kita sendiri aja. Jadi lebih melihat orang lain gitu. Ya. Nah, kancah Indonesia juga di dunia internasional, Pak Lutfi, ya banyak yang melihat bahwa Indonesia ini ya bermuka dua gitu ya, ke barat oke, ke Cina juga gitu ya, yang sekarang memang sedang berseteru. Saya kira di dunia ini tidak ada bermuka satu ya, karena hubungan dengan bahkan ada mukanya 10, ada yang muka 20 ya. Saya kira itu biasa aja itu. Ya. Dalam pandangan Pak Lutfi sendiri sebenarnya pandemi ini masih akan lama. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh negara-negara ini untuk istilahnya apa ya? Mereka itu kompak gitu menghadapi pandemi ini. Mereka itu kompak maksudnya. Harapannya atau gimana? Harapannya gitu negara kompak itu supaya bisa apakah ada peluang gitu menghadapi ini? Ya kita mulai dari bangsa kita aja gitu. Artinya kita ya harus mengikuti aturan-aturan yang kan gini kan, antara tarik menarik antara bagaimana menjaga kesehatan dan bagaimana meningkatkan ekonomi kan. Ya. Nah ini harus disinkronkan. Artinya kalau kita memang sekarang ini sudah mulai bekerja secara normal ya atau new normal tadi ya tetap harus menjaga protokol kesehatan yang telah memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak itu harus tetap dipakai dimanapun kita berada ya oleh siapapun karena virus ini kan tidak mengenal ya bahwa ini orang kaya saja juga enggak juga, ini orang miskin saja enggak juga gitu. Ini tidak mengenal siapapun, jadi kita harus jaga semuanya. Nah, yang menarik nih di bidang keilmuan kesehatan sendiri, Pak Lutfi ya, pandemi terjadi saat ini, tapi menggali kembali ternyata ilmu-ilmu terdahulu gitu, muncullah gitu ya teorinya Ibnu Sina, sampai kita tahu gitu gara-gara pandemi ini. Nah, apakah ke depan bahwa teori-teori tentang ilmu pengetahuan, kesehatan, teknologi juga akan terus berkembang? Ya, saya kira ya gini, kalau kita cuma mungkin ya bahwa kan ada sebuah hadis yang dirujukkan kepada Nabi yang mengatakan bahwa jika ada wabah di suatu tempat maka kamu jangan datang ke sana, dan jika wabah itu ada tempat kamu jangan keluar, seperti kayak lockdown gitu kan gitu. Iya. Ya itu saya kira boleh-boleh saja, tapi kalau dinamika keilmuan ini kan sangat cepat sekali ya. Cepat sekali. Ya jadi kita nggak perlu menengok ke belakang ya, depan saja gitu ya. Depan aja. Ya. Baik Pak Lutfi, terima kasih atas obrolannya di kesempatan kali ini. Sebagai penutup Pak Lutfi, pesan apa yang akan disampaikan kepada pendengar? Ya kita kembali berdedikasi dan berdisiplin tinggi ya. Kita diajak untuk sholat softnya lurus ya. Ya jangan sampai kita bengkok-bengkok di dalam kehidupan ini, termasuk di dalam menjaga protokol kesehatan. Karena ini justru salah satu 5 ya syariat Islam itu adalah menjaga hifdzun nafs ya, menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah bagian daripada syariat Islam ya. Ya, saya kira itu penting. Jiwa kita, jiwa anak kita, jiwa saudara kita, jiwa keluarga kita, jiwa tetangga kita, dan seterusnya. Dan jangan putus asa ya. Ya, tentu. Baik Pak Lutfi, terima kasih banyak atas obrolannya, bincang inspiratifnya di kali ini.
terima kasih banyak. Semoga memberikan pencerahan untuk pendengar. Semoga Pak Lutfi selalu sehat. Kita jumpa lagi di kesempatan lain. Amin. Allahumma afiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, bincang inspiratif kami bersama Bapak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kata, kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.